Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Salah satu dosa yang berumur tua di dalam Alkitab adalah homoseksual. Berarti homoseksual antara lesbian dan gay sebetulnya bukan sebuah dosa baru di tahun abad-abad terakhir ini menjelang akhir zaman. Ya kan, ada banyak orang pikir, wah ini dosa akhir zaman. Enggak, kalau kita pelajari ini salah satu dosa yang berumur tua dalam Alkitab, yaitu homoseksual. Nah pertanyaannya, apakah homoseksual ini kelemahan, nasib, atau dosa? Karena kan ada banyak pandangan yang berkata, homoseksual itu kan kelemahan seseorang, ya harus diterima dong. Sebagian lagi berkata bahwa ya itu nasib kok. Memang Tuhan menciptakan laki ada perempuan, tapi ada orang-orang yang bernasib sebagai homoseksual, ya harus diterima. Dan pemerintah juga, lembaga agama juga harus memberikan dorongan buat mereka yang memang seorang homoseksual. Jangan dikucilkan, jangan dikatakan bahwa itu dosa dan lain-lainnya. Sehingga apa yang terjadi hari-hari ini ada banyak perdebatan bahwa homoseksual ini kelemahan, nasib, atau dosa. Nah, jawaban saya tegas, homoseksual bukan kelemahan, bukan nasib, bukan dosa. Tetapi yang namanya homoseksual dengan tegas saya katakan adalah ikatan iblis yang menyengsarakan. Sehingga dari sini kita bisa melihat meskipun semua orang menerima homoseksual, ia adalah seorang yang tetap menderita. Taruhlah agama mensahkan bahwa seorang homoseks boleh dinikahkan, ia tetap menderita. Taruhlah gereja akan memberkati pernikahan homoseksual, ia tetap menderita. Kenapa? Karena homoseksual adalah bagian dari ikatan iblis yang menyengsarakan. Nah, yang kedua saya pelajari, meskipun ia ingin berubah, seorang homoseksual sebetulnya kadang-kadang dia ingin berubah, tetapi tidak bisa. Makanya dengan tegas saya katakan ini ikatan iblis yang harus dilepaskan. Karena itu jangan pernah menghakimi orang yang homoseksual lalu memakinya, lalu begini. Tidak. Belajar menerima homoseksual dalam kasih Kristus. Lalu kita minta kuasa Tuhan menjamah dan memulihkan. Karena apa? Jangan biarkan orang-orang homoseksual diikat oleh iblis. Saya mengerti kalau saudara seorang homoseksual, gay atau lesbian, saudara akan marah mendengar program ini. Tapi saya hanya mau beritahu, saya sayang sama saudara. Saya tidak bilang bahwa saudara adalah anak-anak setan. Tapi yang saya bilang, saudara anak-anak Tuhan yang disayang oleh Tuhan. Iblis mau membelenggu kamu orang. Iblis mau menyengsarakan kamu orang. Sehingga akhirnya kau terikat. Padahal di dalam diri kamu ada potensi ilahi, di mana Allah akan lakukan perkara-perkara besar. Berarti sebagai hamba Allah, berani saya katakan homoseksual bukan kelemahan. Orang-orang homoseksual adalah orang-orang sempurna yang disayang oleh Tuhan. Ingat, homoseksual bukan juga nasib. Dan ingat, homoseksual bukan sekedar ikatan dosa. Tapi dengan tegas saya katakan bahwa homoseksual, gay, lesbian adalah ikatan iblis yang menyengsarakan. Engkau adalah orang-orang yang hebat. Engkau adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Tetapi setan tidak senang melihat engkau maju. Setan tidak senang melihat engkau berkembang. Setan tidak senang engkau masuk dalam potensi ilahi. Setan mengikat saudara, salah satunya dengan apa? Dengan homoseksual ini. Sehingga akhirnya engkau hidup terus menderita. Engkau cari kesenangan dengan caramu sendiri. Tetapi dalam dirimu secara jujur sebagai hamba Allah, saya ngomong dari hati ke hati, ada kekosongan yang kalau engkau bisa berseru kepada Tuhan, engkau akan berkata, Tuhan robah saya. Saya tidak mau jadi orang homoseksual seperti ini. Kenapa? Engkau terikat oleh iblis. Engkau butuh Yesus untuk membebaskan engkau. Dan hari ini sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, Yesus saya tetap Tuhan yang tidak pernah berubah.
berubah. Dulu, kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Dia tetap Tuhan yang sanggup membebaskan setiap homoseksual. Homoseksual yang mau bertobat dan datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Minta belas kasihan Tuhan, minta pembelaan Tuhan, minta kuasa Tuhan, minta mujizat Tuhan. Pasti ada jalan keluar. Haleluya. Di atas kayu salib Yesus bilang sudah selesai. Kalau Yesus bilang sudah selesai, tidak ada satu orang pun yang berhak untuk bilang belum selesai. Yesus siap menyelesaikan masalah homoseksual, gay, dan juga lesbian ini. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan pria yang feminim atau sebaliknya dengan wanita-wanita yang maskulin? Jawabannya sederhana. Mari kita bedakan antara penampilan dengan perbuatan. Karena keadaan dapat saja terjadi karena berbagai faktor. Maksudnya begini, ada pria-pria feminim, ada juga wanita-wanita yang maskulin, ya kan? Karena berbagai faktor, ya kan? Namun dosanya jangan dibuat. Artinya bisa saja dia punya kecenderungan agak kewanitaan atau kepria-priaan, keperkasaan begitu. Tapi dosanya jangan dibuat, saudara-saudara. Kenapa? Karena kalau kita mengarahkan diri kepada Tuhan, selalu ada pertolongan Tuhan, selalu ada jalan keluar, selalu ada damai sejahtera yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Dan saya terlalu percaya bahwa dia Tuhan Allah yang mengasihi setiap umat ciptaannya dengan segala kekurangannya. Allah siap lakukan perkara-perkara besar. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita memang sedang membahas tentang homoseksual. Karena walaupun ini dosa yang berumur tua, tetapi sampai hari ini kegerakan ini makin hari makin luas. Nah, apa yang kita mau belajar sejarahnya, kenapa homoseksual seringkali melakukan apa yang namanya sodomi. Nah, ini semua ada dalam Alkitab. Kita lihat Kejadian pasal 19 mulai ayat yang pertama, terus akan kita kupas sampai ayat yang ke-11. Kejadian 19 ayat pertama sampai ayat yang ke-19, di bawah judul perikop Sodom dan Gomora dimusnahkan, Lot diselamatkan. Demikian firman Tuhan. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Nah, dari istilah ini keluar kata sodomi. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah, serta berkata, Tuhan, silahkan singgah ke rumah hambamu ini, bermalamlah di sini dan basuhlah kakimu, maka besok pagi-pagi Tuhan boleh melanjutkan perjalanannya. Jawab mereka, tidak, kami akan bermalam di tanah lapang. Tapi karena ia sangat mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka, ia membakar roti yang tidak beragi, lalu mereka makan. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali, datang mengepung rumah itu. Mereka berseru kepada Lot, di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami pakai mereka. Lalu keluarlah Lot menemui mereka ke depan pintu, tetapi pintu ditutupnya di belakangnya. Dan ia berkata, saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Kamu tahu aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah mereka aku bawa keluar kepadamu. Perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku. Tetapi mereka berkata, enyahlah. Lagi kata mereka, orang ini datang ke sini sebagai orang asing dan dia mau menjadi hakim atas kita. Sekarang kami akan menganiaya engkau lebih daripada kedua orang itu. Lalu mereka mendesak orang itu, yaitu Lot, dengan keras, dan mereka mendekat untuk mendobrak pintu. Tapi kedua orang itu mengulurkan tangannya, menarik Lot masuk dalam rumah, lalu menutup pintu. Dan mereka membutakan mata orang-orang yang di depan pintu rumah itu, dari yang kecil sampai yang besar, sehingga percumalah orang-orang itu mencari-cari pintu. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saudara lihat di sini awal dosa homoseksual, dan itu yang membuat Allah menghancurkan Sodom dan Gomora. Dan dari sini kita melihat terus dosa ini sampai akhir zaman ini terus merebak di mana-mana. Nah, pertanyaannya, bagaimana menghadapi anggota atau sahabat yang homoseksual? Saya lihat di sini ada 4 langkah luar biasa. Yang pertama, jangan menghakimi, tetapi harus kita kasihi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, makin dihakimi, makin dijauhkan, makin disingkirkan, apa yang terjadi? Mereka makin membentuk sebuah kelompok yang berbahaya. Karena itu jangan menghakimi, tetapi kasih. Karena Alkitab ajarkan kita kasih menutupi banyak sekali dosa. Kasih akan memulihkan hati. Ingat bahwa homoseksual, gay, dan lesbian adalah ikatan iblis yang mau menghancurkan dan menyengsarakan serta membuat menderita. Tetapi dengan kasih, pemulihan dari Tuhan akan terjadi. Jadi kalau ada anggota keluarga kita atau sahabat kita yang homoseksual, jangan menghakimi,
menghakimi, tetapi kasihi dengan kasih Yesus. Lalu yang kedua, jangan cuma hanya kasihi, tapi dekatkan dia pada Tuhan tanpa menggurui. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, satu-satunya yang bisa menolong orang-orang homoseksual, gay dan lesbian adalah Yesus sendiri. Karena itu dekatkan pada Tuhan tanpa menggurui. Nggak usah ngomong kamu harus bertobat, bukan. Dekatkan saja pada Tuhan, bahwa untuk dengar lagu-lagu rohani, ajak untuk memuji Tuhan, ajak untuk ke gereja, libatkan dalam kegiatan-kegiatan rohani, dekatkan pada Tuhan tanpa harus menggurui dan menghakiminya. Lalu yang ketiga, pisahkan dari lingkungannya. Ini penting sekali. Jadi yang pertama, jangan menghakimi tetapi tetap kasihi. Lalu yang kedua, dekatkan terus pada Tuhan tanpa menggurui. Lalu yang ketiga, pisahkan dia dari lingkungannya. Ini sesuatu yang sangat penting karena Alkitab sudah bilang pergaulan yang buruk menghancurkan kebiasaan yang baik. Orang yang tidak lesbian saja, orang yang tidak gay saja, orang yang tidak homoseksual saja, kalau terus dalam lingkungan seperti ini, maka akan jadi sama. Karena itu sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, pisahkan dia dari lingkungannya, bawa dalam suasana yang nyaman sehingga setiap orang menerimanya dan mengasihinya dan membawa dia dekat dengan Tuhan. Lalu yang keempat, doakan terus, harapkan mujizat, kuatkan imannya. Karena saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, iman menyelesaikan segala perkara. Oh, saya percaya betul mujizat masih terjadi selama kita tetap berdoa, kita tetap berdoa. Mungkin sebagian saudara berkata, aduh saya udah capek berdoa dan belum terjadi apa-apa, pendeta. Bahkan mungkin saudara berkata, suami saya, pendeta, seorang gay. Mungkin saudara berkata, istri saya seorang lesbian. Saya mau bilang, cerai tidak merupakan jalan keluar. Jangan diceraikan kalau engkau mendapati suamimu seorang homoseks. Jangan kau ceraikan ketika engkau menjumpai bahwa istrimu seorang lesbian. Minta sama Tuhan pemulihan, kasihi dia. Oh, dekatkan dia pada Tuhan, pisahkan dia dari lingkungannya. Kemuliaan Tuhan akan nyata, mujizat akan terjadi. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siapa yang sakit, siapa yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus hamba doa buat mereka yang taruh tangan kanannya di dada, kalau ada keluarganya yang homoseksual, gay atau lesbian, atau mereka hidup dengan ikatan ini, Bapa, hamba doa di dalam nama Yesus, belas kasihan Tuhan atas hidup mereka, pemulihan, mujizat, kuasa Tuhan yang sempurna turun hari ini juga di dalam nama Yesus. Ikatan setan atas gay, atas lesbian, homoseks, banci, aku patahkan di dalam nama Yesus. Anugerah Tuhan turun, berkat Tuhan luar biasa, mereka disempurnakan oleh kuasa Tuhan yang sempurna. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.